prosesnya tadi? Kalau tertangkap tangan atau OTT, kami kan diminta Punya waktunya cuma punya 1 waktu kali 1 kali 24 jam. 24 jam. Ya, Terkait yang sono. membuktikan yang tadi itu yang sudah ditangkap ini. Nah, karena ibu ini selaku pemegang keuangan daerah, penanggung jawab tertinggi, kami ingin mengetahui terkait proses yang ada di sini gitu seperti apa. Oh, jadi minta keterangan aja Minta ya? keterangan, iya. Oke. Selamat malam Ibu Dina Lara Darmawati Butar-Butar. Salam kenal, saya Alifur Rahman dari siwot.com. Saya dari kemarin itu baca berita Ibu di banyak media mainstream itu cukup menghentak banyak orang kayaknya dengan pernyataan-pernyataan yang keras gitu terkait hasil putusan kepada Ibu Ade Yasin, di mana ada kolaborasi DPRD, ini juga BPK memang sering minta duit dan sebagainya gitu ya. Tapi yang paling menarik bagi saya adalah ketika Ibu Dina Lara ini langsung menyatakan banding gitu, sementara pengacara dari terdakwa yang lain seperti Ihsan Ayatullah, Maulana Adam dan Rizky Taufik Hidayat itu ada yang menerima, ada yang masih pikir-pikir, tapi Ibu menyatakan langsung siap banding gitu. Ini apa yang membuat Ibu seyakin itu untuk langsung banding gitu? Ya, terima kasih Bang, selamat malam ya. Saya sebagai pengacaranya Bu Ade, dari awal memang kita berbicara, sebelum saya menandatangani kuasa, saya yakin betul Bu Ade itu tidak bersalah. Dengan kejujuran beliau bercerita kepada saya mengenai perkara yang didakwakan kepada beliau. Dan kenapa saya tidak perlu mikir-mikir terhadap pernyataan banding, karena dari awal pun kami yakin betul Bu Ade itu tidak bersalah. Jadi ini bukan persoalan berat ringannya hukuman yang akan diterima oleh Ibu Ade Yasin, tetapi persoalannya adalah ada tidaknya perbuatan itu dilakukan oleh Bu Ade. Dari awal kami yakin betul, yakin sekali, dan itu juga dibuktikan dengan fakta persidangan bahwa Ade Yasin itu tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh JPU tersebut. Makanya pada saat diputus, saya tidak melihat lagi berat ringannya hukuman itu, tetapi saat dinyatakan Ade Yasin bersalah, maka saya dengan spontan menyatakan bahwa kami banding. Seperti itu Bang. Ya, tapi kasus hukum ini terkait terjadi penyuapan itu memang terjadi gitu, dilakukan sama si Ihsan Ayatullah, Maulana Adam dan Rizky Taufik itu memang terjadi gitu ya. Hanya saja sebenarnya kalau persoalan suap menyuap, jujur saya pribadi pun tidak menyatakan itu suap. Meskipun Ihsan Ayatullah, ada Maulana dan Rizky itu bukan klien saya tidak sependapat itu adalah suap. Karena kalau kita, kebetulan saya juga dosen Bang, jadi artinya kalau yang dikatakan suap itu adalah yang aktif itu adalah harusnya si pemberi suap. Dalam hal ini adalah Ihsan, Adam dan Rizky. Tapi kalau kita lihat fakta persidangan, yang aktif meminta uang itu adalah dari oknum BPK-nya. Ya kan? Nah, tentu ini menurut saya dari teori hukum itu adalah bukan suap, tetapi pemerasan. Karena kalau suap harus aktif itu adalah si pemberi suap. Karena apa? Dia menginginkan sesuatu dilakukan. Tapi kalau kita lihat di fakta persidangan, motif pemberian uang itu adalah karena permintaan. Artinya permintaan adalah yang aktif adalah si penerima uang, yaitu oknum BPK. Kita lihat motif mereka meminta uang adalah satu, uang lelah. Kedua, uang munggahan. Ketiga, uang ongkos ketik. Keempat, uang operasional. Kelima, uang bensin. Artinya kan ini bukan suap. Kalau suap berarti dari awal sudah disepakati, sudah direncanakan, sudah sepakat berapa nilainya yang harus diberikan. Tetapi fakta persidangan yang kita lihat, setiap oknum BPK meminta uang, itu masih ada tawar-menawar. Dan itu adalah spontanitas pada saat oknum BPK-nya melakukan pemeriksaan terhadap satu objek pemeriksaan, disitulah muncul permintaan. Maka kalau suap harusnya dari awal disepakati. Seperti itu Bang. Makanya saya juga tidak sependapat itu adalah suap. Tapi terkait nilai-nilai yang disampaikan 1,9 miliar itu apa benar seperti itu atau dilebihkan atau gimana ya? Nah, ini yang kacau. Ini kan kita harus hitung nih. Kalau kita lihat semua dakwaan dan tuntutan JPU, bahkan yang berujung kepada putusan hakim, ya, jumlah uang itu kan semuanya dihitung dari semua pemberian yang tahun 2012
katanya nih, tahun 2021, tahun 2022, kacaunya semua pemberian-pemberian yang dilakukan oleh SKPD dan juga penyedia jasa itu dikatakan di dalam putusan hakim itu adalah pemberian yang dilakukan oleh Ade Yasin. Kan ini kacau nih. Yang menginginkan tidak dilakukan pemeriksaan adalah penyedia jasa. Yang menginginkan tidak dilakukan pemeriksaan adalah SKPD. SKPD melakukan pemberian itu adalah karena ada rasa ketakutan, mengingat setiap oknum BPK ini melakukan pemeriksaan suka melakukan tekanan. Tekanannya apa? Diperiksa berkali-kali, dipanggil ke Bandung berkali-kali, bahkan pemeriksaannya bisa larut malam. Nah, sedangkan penyedia jasa yang dijadikan saksi di persidangan dan juga sebagai pemberi uang menyatakan uang tersebut diberikan adalah karena permintaan oknum BPK. Dan jujur mereka juga merasakan keberatan terhadap pemberian uang tersebut. Makanya ada permintaan dari 10% dari nilai 9 miliar pekerjaannya. Minta 10% berarti 900 juta. Si penyedia jasa tidak setuju kurang jadi 5%. Penyedia jasa tidak setuju kurang menjadi 40 juta. Ini kan fakta bahwa penerima uang inilah yang meminta. Artinya bukan karena si pemberi ini ingin menyuap. Karena kalau ingin menyuap tidak ada tawar-menawar lagi loh. Ini tawar-menawar sampai akhirnya si penyedia jasa menyerah. Dia katakan apa? Periksa saja saya tidak punya uang. Nah, fakta-fakta inilah di persidangan yang memang dikesampingkan oleh majelis hakim. Padahal itu terbuka dan itu dimuat di media dan kita selalu share di YouTube setiap persidangan itu kita share di YouTube karena memang kita minta publik itu melihat persidangan ini agar objektif. Tetapi nyatanya majelis hakim kita lihat begitu beraninya memberikan putusan tanpa berdasarkan fakta persidangan. Oke. Seperti itu, Bang. Begini Bu Dinalara, terkait apakah itu sebagai sebuah penyuapan atau pemerasan, fakta yang terjadi adalah itu memang terjadi. Yang menjadi concern di sini adalah bahwa ibu itu sebenarnya tidak memerintahkan kepada Ihsan Ayatullah, Maulana Adam dan Rizky Taufik untuk melakukan itu. Kan itu yang coba ibu sampaikan gitu ya. Nah, cuma dari putusan hakim apa yang membuat ibu pada akhirnya divonis bersalah gitu? Kalau sebenarnya dari pengakuan ketiganya ini saya tadi juga baca beritanya itu nggak ada pengakuan bahwa mereka disuruh sama Ibu Ade Yasin gitu. Apa yang membuat hakim itu memutuskan bersalah gitu? Jadi hakim persidangan kemarin ya, hakim begitu yakin sekali bahwa Ade Yasin itu memberikan perintah kepada Ihsan. Padahal Ihsan sendiri pun di BAP-nya pun secara terang benderang mengatakan bahwa dia tidak pernah diperintah oleh Ade Yasin. Ya, begitu juga di persidangan dia menyatakan bahwa dia tidak pernah diperintah oleh Ade Yasin. Bahkan dia di dalam pledoinya meminta maaf secara khusus kepada Ade Yasin dikarenakan dia membawa-bawa nama Ade Yasin. Nah, yang menjadi alibi daripada majelis hakim yang menyatakan bahwa Ade Yasin itu memberikan perintah kepada Ihsan, yaitu adalah adanya pertemuan antara Ade Yasin dengan Ihsan beserta 3 orang lagi, bukan yang terdakwa yang sekarang, yaitu saksi-saksi yang lain. Yaitu tujuan utama pertemuan mereka adalah dalam rangka memperkenalkan ada pejabat yang baru dilantik, yaitu Kasubdit Anggaran yang bernama Ferry. Nah, pertemuan itu pun dilakukan tidak lebih dari 10 menit. Pertanyaannya, apa iya mungkin arahan dapat dilakukan dalam tempo 10 menit dan yang mendengarkan arahan ini hanya 1 orang, sedangkan yang 3 orang lagi tidak dengar? Semua yang 3 orang menyatakan bahwa dia tahu ada arahan karena cerita Ihsan. Nah, kacau kan persidangan kita bahwa keterangan saksi berdasarkan cerita itu dapat menjerat seseorang jadi terdakwa. Itu yang terjadi. Nah, lebih kacaunya lagi persidangan kita karena tidak jelas kapankah pertemuan itu dilakukan antara 4 orang saksi ini semua menyatakan berbeda-beda. Tetapi petunjuknya adalah pertemuan tersebut dalam rangka memperkenalkan Ferry.
Pertanyaan kami, kenapa Ferry tidak dihadirkan di persidangan? Ada apa? Nah, di dalam BAP-nya Ferry, jelas sekali Ferry mengatakan bahwa dia hadir di sana adalah dalam rangka dirinya mau diperkenalkan dengan Ade Yasin dan tidak ada pembicaraan selain perkenalan. Oke. Seperti itu. Tapi begini Ibu ya, ketika Ibu sudah ditetapkan bersalah gitu ya, maka alasan hakim untuk memutus bersalah adalah karena keterangan yang tadi, bukan karena keterangan Ihsan, bukan karena bukti-bukti semacam percakapan atau WhatsApp gitu. Tidak ada bukti-bukti seperti itu ya. Tidak ada sama sekali. Tapi berarti hanya berdasarkan pertemuan yang 10 menit tadi itu gitu ya. Dan itu belum pemeriksaan BPK. Itu masih dilakukan kalau berdasarkan petunjuk pelantikannya Ferry itu adalah bulan Juni 2021. Menurut keterangan para saksi tadi bahwa pertemuan itu dilakukan setelah Ferry dilantik. Logikanya berarti setelah bulan Juni. Nah, kita lihat bahwa Ferry menyatakan itu sekitar bulan September dan Oktober tahun 2021. Ini sesuai dengan keterangan daripada terdakwa Ade Yasin. Ya, nah hanya Ihsan yang menyatakan bahwa itu adalah sekitar bulan Maret tahun 2021. Bagaimana mungkin mau diperkenalkan seseorang yang katanya diperkenalkan dalam rangka dia sudah selesai dilantik. Pelantikannya aja adalah bulan Juni tahun 2021. Nah, harusnya kan dari sini adalah merupakan satu petunjuk berdasarkan bukti otentik, yaitu adalah SK pelantikan daripada Ferry. Seperti itu, hanya berdasarkan itu saja, dan itu hanya cerita saja. Dan menurut Ihsan juga bahwa yang dia laporkan saat itu adalah hanya cerita tentang bahwa arus kas daerah jelek. Akhirnya Bu Ade menyatakan, ya kalau jelek perbaiki. Yang menurut majelis hakim arahan itu adalah kata-kata kalau jelek perbaiki. Jadi seorang pemimpin tidak boleh memberikan arahan. Saya pikir arahan itu kan kalau yang salah disuruhnya ya. Ini nggak boleh. Jadi kalau ada anak buah melaporkan keuangan jelek, harus diem, harus mingkem. Nggak boleh bilang perbaiki dong, nggak boleh. Hanya gara-gara kata-kata perbaiki dong, itu yang menjadi buat hakim bahwa Ihsan itu diperintah. Padahal bulan Oktober itu adalah belum pemeriksaan BPK. Karena BPK itu baru turun, entry meeting itu baru Februari tahun 2022. Pertemuan dilakukan adalah Oktober tahun 2021. Itulah dikatakan perintah untuk melakukan pengkondisian terhadap pemeriksaan BPK tahun 2022. Seperti itu. Oke. Saya juga baca beritanya bahwa tuntutan vonisnya itu lebih berat daripada tuntutan jaksa karena vonisnya itu 4 tahun dan yang lebih buruk lagi adalah hak politik dicabut sampai 5 tahun. Nah, kalau tidak ada bukti-bukti yang kuat atau hanya berdasarkan disuruh perbaiki, ya, ini apa yang membuat hakim merasa harus divonis lebih berat daripada tuntutan itu ya? Apa yang membuat lebih berat gitu ya? Ini hanya dugaan aja ya Bang ya. Saya sendiri pun tidak bisa kita pastikan seperti itu. Ini kan harus kita tanyakan kepada majelis hakimnya ya. Apa yang membuat dia jadi lebih yakin bahwa perbuatannya Bu Ade ini lebih berat lagi dibandingkan daripada tuntutan JPU. Memang luar biasa nih hakim ya. Sudah memutusnya tanpa alat bukti yang diatur dalam KUHP. Jelas kalau alat bukti dalam KUHP kita lihat ada keterangan saksi. Saksi pun adalah harus saksi yang mengetahui, melihat dan mengalami sendiri. Bukan saksi yang mengetahui karena cerita. Kalau ini kan semua saksi karena cerita. Hanya karena cerita Ihsan ya. Kalau nggak salah KPK dulu Raja OTT KPK ya bilang saksi 20 saksi pun adalah kualitasnya adalah satu orang saksi. Kualitasnya dia adalah merupakan satu alat bukti. 20 saksi pun kualitasnya adalah satu alat bukti. Apalagi ini hanya keterangan Ihsan. Ihsan pun sebenarnya tidak menerangkan hal itu. Hanya Ihsan bilang pada saat pertemuan itu dia melaporkan arus kas jelek. Tidak pernah diperintah untuk melakukan pengkondisian gitu loh. Nah, inilah yang dijadikan pegangan oleh majelis hakim ya, bahwa
Padahal menurut hukum itu untuk menetapkan seseorang jadi tersangka aja harus 2 alat bukti. Alat bukti yang kita tahu ada saksi, ada ahli, ada surat, ada petunjuk, ada keterangan terdakwa. Nah, saksi tidak ada menerangkan. Kalaupun saksi yang lain menerangkan, itu adalah berdasarkan ngerumpinya dia dengan ihsan, yaitu melalui sadapan. Nah, pertanyaannya, apakah boleh hasil ngerumpi bisa dijadikan jadi keterangan saksi? Kalau begitu bang, kalau abang kesal dengan orang, ngerumpi aja bang. Nanti orang yang abang rumpiin itu jadi saksi abang bahwa itu benar yang abang ceritakan. Jadi ini jelas-jelas faktanya ya, bahwa ngerumpi bisa menjadi keterangan saksi. Jadi semua tuh hasil ngerumpi. Dan di persidangan, saksi pun mengatakan bahwa semua itu adalah hanya cerita ihsan. Padahal menurut KUHAP, saksi itu adalah harus mengetahui sendiri, mengalami sendiri, jadi bukan karena cerita. Nah, terus melalui petunjuk. Petunjuknya apa? Kalau kita belum lupa kali pengumuman daripada KPK bahwa hari itu Bu Ade di OTT dengan sejumlah alat bukti yaitu berupa sejumlah uang asing. Pertanyaannya, di persidangan uang asing itu tidak tahu diperuntukkan untuk apa, tidak diuraikan dalam dakwaan, tidak diuraikan dalam tuntutan, tidak diuraikan dalam putusan, tetapi disita, ya. Memang nggak masuk akal juga kalau dia uraikan, karena kan namanya Bu Ade didakwanya adalah sebagai pemberi suap, uangnya katanya sudah beralih kepada penerima suap, ngapain lagi disita uang dari pemberi suap? Kan ini, bikin kita nalar kita jadi bego ini bang. Jujur aja saya kadang jadi bego sebagai dosen ini, ya kan? Tetapi memang unik memang kalau KPK kan melakukan OTT seolah-olah wajib harus ada alat buktinya, yaitu uang. Dan keren kan pemberitaannya bang? 12 orang di OTT dengan sejumlah uang asing, keren kan bang? Padahal ibu adenya juga lagi tidur, uangnya juga disitanya besoknya, itu juga adalah uang pribadi. Konon Bu Ade katanya sebagai pemberi. Kok disita dari pemberi katanya perbuatannya sudah terjadi. Sita dong dari penerima. Gitu loh. Nah ini unik kan. Nah terus lagi petunjuk di persidangan adalah rekaman-rekaman pembicaraan. Tapi dari seluruh rekaman tersebut tidak ada satupun rekaman yang berkaitan dengan Ade Yasin. Tetapi hanya rekaman ngerumpi-ngerumpi tadi. Bicara-bicara ya gitu ya. Nah sedangkan HP-nya Bu Ade adalah disita. HP-nya Bu Ade disita sampai sekarang pun kita tidak tahu apa, membuktikan apa, menerangkan apa HP-nya Bu Ade itu disita. Apakah dia menemukan sadapan? Tidak juga. Sampai sekarang juga HP itu disita. Alasan majelis hakim kenapa tidak mengembalikan HP dan uang tersebut? Alasannya adalah kenapa tidak melakukan pra-peradilan. Nah makin gila lagi nih nalar saya nih. Apakah semua persidangan harus wajib kita lakukan pra-peradilan sehingga barang milik terdakwa yang bukan alat kejahatan, yang bukan bersumber dari kejahatan harus disita? Padahal tidak pernah dipergunakan untuk menerangkan perbuatan tersebut, baik dalam dakwaan, baik dalam tuntutan, baik dalam putusan. Nah ini makin nalar kita makin gak normal lagi nih bang. Kalau ngebahas kasus ini bisa gak normal kepala kita bang. Saya juga mengikuti soal OTT itu. Saya punya tafsir berbeda kalau OTT KPK itu sekarang udah operasi tangkap tidur, orang tidur ditangkap gitu ya. Cuma ini sama dengan kasus gubernur di mana gitu ya, itu lebih Sulawesi Selatan ya? Iya, itu lebih ekstrim lagi, itu tengah malam jam 2, jam 1 ditangkap gitu. Nah, kalau Bu Ade ini kan jam subuh sudah ya, sudah pagi gitu. Jam 3. Jam 3 ya? Jam 2, jam 3. Jam 3. Jadi ya sama, itu kayak orang masih belum sadar terus kemudian tiba-tiba ditangkap. Tapi saya yang penasaran itu alasan penangkapan ini saya pikir ini bukan penangkapan gitu, itu kayak ajakan untuk klarifikasi kayaknya gitu ya. Itu menurut Ibu gimana? Itu ajakan klarifikasi atau penangkapan awalnya? Jadi malam itu, subuh itu ya, Bu Ade Yasin itu kebetulan ada rekaman anak beliau ya, dari KPK itu membawa Bu Ade, menjemput Bu Ade dengan alasan mau dimintain keterangan terkait ada anak buahnya ASN yang telah diamankan. Itu aja alasannya. Tapi memang menarik sih bang ya. Kenapa sih KPK ini kayak apa ya? Kayak maling tengah malam gitu ya bang ya. Kenapa sih kalau mau menangkap orang itu tengah malam gitu loh. Kan dia punya alat sadap tuh.
Kan artinya perbuatan itu, apalagi Bu Ade Yasin tidak sedang melakukan perbuatan itu. Kenapa harus tengah malam sih dijemput? Kenapa nggak panggil aja pakai surat gitu loh? Hah? Kenapa harus tengah malam? Kan dia tidak sedang genting, Bang. Tidak sedang melakukan perbuatan itu pada tengah malam itu, sehingga mereka harus datang tengah malam itu. Ini kan dalam keadaan tidur, dan hari itu tidak ada peristiwa itu, kenapa nggak pagi aja datang jemputnya? Ini kenapa harus tengah malam? Nah ini kan saya kira ini adalah suatu patut diduga suatu framing, supaya seolah-olah perbuatannya Bu Ade Yasin itu nyata. Seolah-olah perbuatan itu benar-benar dilakukan. Sehingga framing kepada masyarakat yang dibangun adalah tanggapannya kepada Ade Yasin itu adalah seorang koruptor. Padahal faktanya tengah malam dijemput, mau didengar apa? Klarifikasi terhadap ada anak buahnya yang dijemput, ya. Dan tidak sedang melakukan perbuatan itu. Kan bisa menunggu besok paginya, Bang. Kenapa harus tengah malam harus dijemput? Makanya saya kira kayaknya KPK ini seperti lembaga yang menjemput orang itu tengah malam seperti maling, kan gitu, Bang ya. Nah sekarang kan menarik tuh, semua orang kayak pasti ditangkap tengah malam. Banyak kan tengah malam, Bang. Ya, giliran yang Papua nggak berani nangkap, Bang. Pakai surat panggilnya, ya nggak? Hah? Coba, apa urgensinya malam itu Bu Ade harus dijemput? Karena tidak sedang melakukan perbuatan. Panggil dong, pakai surat. Ya. Dimintain keterangan jadi saksi. Kalaupun pada saat diminta jadi saksi dia tetapkan jadi tersangka, silakan. Kenapa harus tengah malam? Dan framingnya 1 kali 24 jam mengatakan Ibu Ade Yasin beserta 11 orang lagi di OTT beserta alat bukti yaitu sejumlah uang asing. Sadis kan, Bang? Iya. Saya juga agak takut juga kalau tiba-tiba KPK datang ke rumah saya, tiba-tiba meriksa ada uang. Nah itu. Iya. Padahal karena ada orang ngebacun tentang Abang, ini kan cerita-cerita kan, Bang? Iya. Cerita-cerita karena kan sekarang ngebacun-bacun rekaman orang bisa menetapkan seseorang jadi tersangka, Bang. Iya. Cuma saya sering dengar sih bahwa ada rekaman penangkapan penjemputan Ibu Ade Yasin jam 3 malam itu. Itu kira-kira bisa ditayangkan nggak nanti ya? Itu kayaknya belum ada tuh. Bisa ya? Itu kalau nggak salah kemarin itu di-share oleh putrinya di YouTube ya, Bang? Oh ada. Di IG itu ada di-share. Oh, oke. Kita bisa share juga kembali itu. Oke, nanti saya pengen lihat gitu ya. Iya. Karena menarik sekali kasus ini dan ya saya pikir ya bagaimanapun KPK itu plus minus bagi saya gitu ya. Ada yang kayaknya benar, kalau yang kayak si Papua itu kayaknya memang benar-benar kasus gitu ya. Tapi ada juga yang saya pikir ini terlalu dibuat-buat karena pada akhirnya yang namanya kasus atau tindakan yang dilakukan oleh anak buah tidak selalu melibatkan pimpinannya. Ini kan sama seperti levelnya gubernur terus ada anak buahnya melakukan kesalahan kan nggak harus gubernurnya yang ditangkap gitu ya. Ya saya pikir cukup Ibu, saya terima kasih karena menjawab beberapa rasa penasaran saya. Semoga nanti kapan ya ininya apa namanya? Bandingnya hari apa ya? Bandingnya kita udah menyatakan pernyataan banding kemarin langsung hari itu juga. Dan kita minta disiapkan pernyataan banding hari itu juga. Ya, oke. Saya doakan semoga lancar bandingnya dan semoga Amin. keadilan tetap kita dapatkan. Saya pikir itu. Amin. Terima kasih, Bu. Amin. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.